Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Kusdianto Prayogo dari SMKN 2 Kota Bengkulu, CGP Angkatan 11. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 memenuhi kebutuhan belajar murid dengan pembelajaran diferensiasi. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran diferensiasi? Pembelajaran diferensiasi adalah upaya penyesuaian yang dilakukan guru untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, atau juga pembelajaran yang memberi keleluasaan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa tersebut. Setiap anak adalah unik, mereka mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Begitu juga dengan minat, kebiasaan gaya belajar, kesiapan belajar, pola pikir, maupun kemampuan literasi pasti berbeda-beda. Di sini diperlukan usaha guru untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda tersebut, agar mereka merasa nyaman dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Bagaimana cara menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melaksanakan pembelajaran diferensiasi, guru harus melakukan yang pertama, memahami tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, melakukan manajemen kelas yang baik. Yang keempat, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Dan terakhir, melakukan penilaian berkelanjutan. Untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek. Aspek tersebut adalah readiness atau kesiapan belajar murid. Yang kedua, minat. Yang ketiga, profil belajar murid. Kesiapan belajar murid adalah kemampuan awal yang harus dimiliki oleh peserta didik untuk menunjang keberlangsungan proses pembelajarannya. Guru hendaknya menilai pengetahuan awal atau asesmen diagnostik untuk memetakan apa yang telah diketahui murid tentang materi yang akan dipelajari. Sedangkan minat adalah suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah pada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Minat juga menjadi motivator internal murid untuk aktif dalam pembelajaran. Minat murid setiap anak pasti berbeda-beda. Misalnya minat bidang olahraga, minat bidang akademik, minat bidang seni, menulis, bermain musik, dan lain-lainnya. Sedangkan profil belajar murid mengacu pada cara-cara bagaimana murid kita sebagai individu paling baik belajar untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Profil belajar murid dipengaruhi oleh lingkungan, pengaruh budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi dengan cara-cara berikut ini. Yang pertama, mengamati perilaku murid-murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, mencari informasi dari guru sebelumnya. Yang keempat, membaca rapor murid sebelumnya. Yang terakhir, menggunakan penilaian diagnostik dan formatif. Terdapat 3 strategi pembelajaran diferensiasi. Yang pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Yang ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang akan kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterangan yang dipelajari berdasarkan kurikulum. Sedangkan diferensiasi proses adalah kegiatan yang memungkinkan murid untuk berlatih, memahami, atau memaknai konten dengan membedakan proses yang harus dijalani murid. Sedangkan diferensiasi produk adalah berupa tagihan yang menunjukkan hasil belajar murid dengan cara membedakan produk apa yang diminatinya, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan tentang apa yang telah dipelajari. Apakah keterkaitan modul pembelajaran diferensiasi dengan modul yang lainnya? Untuk dapat melakukan pembelajaran diferensiasi, guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Hal ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam melakukan pembelajaran diferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Dalam menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar memenuhi kebutuhan belajar murid, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak.
Pembelajaran diferensiasi menjadi salah satu strategi dalam mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid untuk peningkatan kualitas belajar murid di kelas maupun di sekolah. Dalam pelaksanaan pembelajaran diferensiasi, antara guru dan murid harus ada keyakinan kelas terlebih dahulu agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1. Terima kasih. Salam bahagia.